Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40, yang demikian firman-Nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala hal yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira setiap orang dalam kehidupannya pernah mengalami situasi yang sulit. Situasi sulit bisa terjadi dalam konteks pribadi atau juga dalam konteks bersama sebagai sebuah kelompok atau bangsa. Dalam konteks pribadi, kesulitan bisa datang ketika seseorang sedang memulai suatu pekerjaan, merintis usaha, atau memulai kehidupan berkeluarga. Dalam konteks kelompok atau sebuah bangsa, situasi sulit bisa terjadi saat sebuah bangsa sedang berdiri atau merdeka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya dalam sebuah awalan, kesulitan juga bisa datang dalam tengah perjalanan kehidupan. Dalam kehidupan manusia sebagai pribadi,
Kesulitan seringkali datang saat kehidupan harus mengalami kondisi sakit. Dalam konteks keluarga, kesulitan bisa terjadi pada saat keluarga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin hari semakin besar dan semakin banyak. Dalam konteks berbangsa, kesulitan bisa saja terjadi ketika bangsa menghadapi tantangan dari bangsa lain atau situasi bencana alam dan wabah penyakit. Singkatnya, kesulitan bisa terjadi pada siapa saja dan datang kapan saja. Sebagai contoh, wabah atau pandemi COVID-19 yang sekarang sedang berlangsung bisa menjadi kesulitan bagi semua konteks. Dalam konteks pribadi, kita masing-masing harus mengalami kesulitan dalam hal bagaimana harus menjaga diri agar tidak terpapar virus. Dalam konteks keluarga, masa pandemi saat ini membuat keluarga harus memutar otak dan bekerja lebih keras dan kreatif mencukupi kebutuhan ekonomi. Pola kerja yang harus berubah dan pendidikan yang harus dijalani dari rumah. Dalam konteks bangsa, pandemi ini membuat hampir semua negara yang terpapar akan mengalami kesulitan ekonomi dan juga mengatasi persoalan-persoalan kesehatan. Jemaat yang terkasih, dalam kesulitan yang tak mampu diatasi sendiri, menantikan pertolongan adalah hal yang lumrah dialami. Berharap ada pihak lain yang mau peduli dan datang menolong. Itulah kenapa program-program bantuan disambut dengan sangat antusias dan ditunggu dengan penuh harapan. Menunggu bisa membuat orang menjadi sangat antusias karena ada sesuatu yang diharapkan. Namun jika sesuatu yang ditunggu tak kunjung datang, sikap antusias bisa berubah menjadi bosan dan bahkan kehilangan harapan. Dalam konteks iman, kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah kesulitan yang tak mampu diselesaikan sendiri. Berusaha sekuat apapun, manusia tak akan mampu melepaskan dirinya dari kuasa dan cengkeraman dosa. Oleh karenanya, manusia membutuhkan intervensi atau pertolongan dari pihak lain. Tuhan adalah satu-satunya pihak yang bukan saja bersedia, namun juga bisa menolong manusia keluar dari belenggu dosa. Janji tentang pertolongan Tuhan sudah dinyatakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Janji itu ditunggu atau dinantikan dalam sepanjang kehidupan manusia. Hal tersebut terwujud dalam konsep mesianis. Mesias adalah pribadi yang dijanjikan akan datang. Ia akan menolong manusia dan membebaskan manusia dari kesulitan hidup yang tak mampu diselesaikan sendiri. Kehadiran Mesias dinubuatkan oleh banyak nabi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Keterangan-keterangan tentang kuasa Mesias dan juga tempat kelahirannya dengan jelas diberitakan. Namun tentang waktu, tak seorang pun tahu, karena tak pernah dinubuatkan sebelumnya. Oleh karenanya, setiap kali ada pribadi yang istimewa datang dalam kehidupan manusia, orang selalu bertanya-tanya, "Iyakah Mesias yang ditunggu-tunggu?" Bahkan Yohanes Pembaptis pun pernah disangka sebagai Mesias. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah lama menunggu, akhirnya Mesias yang dijanjikan itu benar-benar datang. Kitab suci memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah pribadi yang dimaksudkan. Kehadirannya yang sederhana menghadirkan sukacita dan rasa damai. Hal itulah yang dirasakan oleh seorang bernama Simeon. Disebutkan bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah tidak akan mati sebelum ketemu dengan Mesias itu.
Maka momen perjumpaannya dengan Mesias di bait Allah seperti tergambar dalam bacaan kita hari ini menjadi momen paling melegakan dalam kehidupan Simeon. Sehingga ia berucap, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Kesetiaan Simeon menantikan janji Tuhan adalah sikap kehidupan yang layak menjadi teladan bagi kita. Meskipun harus menunggu lama, bahkan sampai tua, dia tetap setia. Begitupun dengan Hana. Sampai usia tua, dia menantikan kehadiran Sang Juru Selamat dunia. Dia begitu setia menunggu, bahkan disaksikan oleh kitab suci sampai dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Kesetiaan mereka berdua, Simeon dan Hana, tidaklah sia-sia. Allah menggenapi janjinya. Dia benar-benar hadir dan menjumpai umatnya. Dan atas itu semua, maka mereka benar-benar bersuka cita dan merasakan kedamaian yang sejati. Tentu bukan hanya Simeon dan Hana yang merasakan damai dan sukacita dengan kehadiran Mesias bagi manusia. Seluruh umat Israel, bahkan seluruh umat manusia layak bersukacita dan merasakan kedamaian yang sejati. Karena Allah menggenapi janjinya. Oleh karenanya, Natal adalah damai dan sukacita. Natal adalah janji Allah yang nyata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Natal adalah janji yang digenapi, maka Allah adalah pribadi yang pertolongannya layak dinanti. Dia adalah pribadi yang layak dengan setia ditunggu. Jangan pernah kehilangan harapan. Bagi kita yang mengharapkan kesembuhan, Dia adalah harapan. Bagi kita yang mengharapkan kecukupan, Dia adalah harapan. Bagi kita yang mengharapkan pekerjaan, Dia adalah harapan. Bagi kita yang mengharapkan jodoh, Dia adalah harapan. Bagi kita yang mengharapkan kerukunan, Dia adalah harapan. Bagi kita yang mengharapkan pandemi segera berlalu, Dia adalah harapan. Dia bukan pemberi harapan palsu. Dia layak untuk ditunggu. Amin.